Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Syahdini dengan NIM 230306014, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia saya dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPT MPIPM. Nah, di video kali ini saya menjelaskan tentang pencernaan lipid dan metabolisme pada rumen retikulum. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pencernaan lipid dan metabolisme rumen retikulum. Proses pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen retikulum pada ruminansia melibatkan beberapa tahap. Yang pertama lipolisis, biohidrogenesi, dan sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Skema pencernaan, saya menggunakan skema pencernaannya. Jadi yang pertama itu masuknya lipid dalam pakan ke rumen retikulum. Lipid dalam pakan ini terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid. Kemudian lipolisis oleh mikroba rumen. Nah, menggunakan bantuan enzim lipase yang diproduksi oleh bakteri lipolitik. Prosesnya pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Kemudian ada biohidrogenesis oleh mikroba rumen. Enzim dari bakteri dibantu oleh enzim dari bakteri seperti Botyfebria fibrosolvens. Nah, proses ini ada beberapa tahap. Yang pertama, isomerasi asam lemak jenuh menjadi asam lemak tak jenuh. Contohnya adalah asam linoleat. Kemudian proses yang kedua itu ada hidrogenesi asam lemak tak jenuh terkonjungsi menjadi asam lemak jenuh. Contohnya asam rumeniak dan asam stearat. Nah, hasilnya itu menjadi asam lemak jenuh. Kemudian disintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Substratnya ada asetat, butirat, propionat, hasil fermentasi karbohidrat. Nah, prosesnya itu biosintesis asam lemak rantai panjang dari substrat. Enzim yang digunakan itu adalah asetil-CoA, karboksilit fatty acid, sintase, dan enzim yang terkait. Yang pertama itu adalah ada aktivitas asetat dan elongasi rantai karbon. Nah, hasilnya itu menjadi asam lemak rantai panjang. Misalnya ada pelamid dan C6-0. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang lipolisis. Lipolisis adalah proses pemecahan lipid lemak menjadi komponen-komponen dasar mereka yang asam lemak, yaitu asam lemak yang bebas dan gliserol dalam rumen, terutama bakteri lipolitik memproduksi enzim lipolisi yang memecah trigliserida dan fosfolipid yang berasal dari pakan menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini sangat efisien di rumen dan terjadi yang sangat cepat saat pakan masuk ke dalam rumen. Kemudian yang kedua ada biohidrogenasi, di mana biohidrogenasi adalah proses di mana asam lemak tak jenuh diubah menjadi asam lemak jenuh oleh mikroba rumen. Proses ini terjadi di dalam beberapa tahap. Tahap awal itu ada isomerasi asam lemak tak jenuh menjadi isomer konjungsi, dan tahap selanjutnya ada reduksi ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh konjungsi menjadi asam lemak jenuh. Enzim yang terlibat dalam proses ini terutama adalah enzim-enzim yang diproduksi oleh bakteri rumen seperti Botyfebria fibrosolvens. Tujuan utama dari biohidrogenesi adalah untuk mengurangi toksisitas asam lemak tak jenuh yang tinggi bagi mikroba rumen, dan untuk memodifikasi struktur lipid menjadi bentuk yang lebih aman dan lebih mudah dimetabolisme oleh ruminansia. Nah, yang terakhir ada sintesis asam lemak oleh mikroba rumen.
juga terlibat. Saya menggunakan skema untuk proses ini. Sintesis asam lemak mikroba-rumen ini juga terlibat dalam sintesis asam lemak dari sumber karbon yang tersedia seperti glukosa, propionat, dan asetat. Proses ini melibatkan beberapa langkah biokimia memungkinkan bakteri rumen untuk melintasi asam lemak rantai menjadi panjang yang dapat digunakan oleh inangnya ruminansia untuk berbagai keperluan metabolisme. Mekanisme sintesis substrat utamanya adalah asetat dan butirat yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat dalam rumen sering digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis asam lemak. Konversi substratnya, mikroba rumen mengkonversi asetat dan butirat menjadi asam lemak rantai panjang melalui proses biosintesis yang melibatkan enzim-enzim tertentu. Penggunaan asam lemak sendiri di sintesis ini dapat dimanfaatkan oleh inang untuk berbagai keperluan seperti penyimpanan energi, pembentukan membran sel, dan produksi hormon. Nah, kesimpulan dari video kali ini adalah dalam sintesis pencernaan ruminansia, pencernaan lipid melibatkan serangkaian proses yang dimulai dengan lipolisis oleh mikroba rumen, diikuti dengan biohidrogenesis asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh, dan diakhiri dengan sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Proses-proses ini memastikan bahwa lipid dalam pakan dapat dimanfaatkan secara efisien oleh hewan untuk keperluan energi dan pertumbuhan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya saat menjelaskan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.